Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua. Saya Hendra Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah. Unit kerja SD Negeri 2 Kalangan. Saya ingin membahas yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa poin yang saya pelajari, diantaranya yaitu menuntun atau among, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian pendidik ibarat petani, yaitu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat alam yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki perilakunya. Kemudian kodrat anak, posisikan kodrat anak itu merdeka dan bermain. Selanjutnya, pendidik juga harus menghamba pada anak, yaitu pendidikan yang berpihak atau berpusat pada anak. Kemudian yaitu kolaborasi trisentra pendidikan, itu adanya kerjasama di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang terakhir yaitu penanaman budi pekerti, adanya keselarasan cipta rasa karsa dan pekerti. Adapun beberapa poin refleksi pemikiran KHD, yaitu yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1, yaitu kesuksesan pembelajaran ketika murid mampu menyelesaikan materi dan mencapai KKM, mengutamakan aspek kognitif. Yang kedua yaitu murid harus patuh, tenang, duduk rapi, dan fokus pada guru. Jika tidak, maka termasuk murid yang agak nakal. Yang berikutnya yaitu guru mendominasi pembelajaran atau teacher center. Yang selanjutnya yaitu murid pintar adalah yang nilai kognitifnya tinggi. Selanjutnya murid memiliki daya tangkap dan tipe belajar sama. Kemudian kelas adalah sepenuhnya kuasa dari seorang guru. Kemudian setelah saya mempelajari modul 1.1, ada perubahan yaitu cara berpikir dan perilaku saya. Merubah pemikiran saya, yaitu murid bukan robot yang harus patuh akan instruksi, beri ruang sesuai kodratnya yaitu merdeka dan bermain berkreasi. Yang selanjutnya itu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang tiga yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Yang keempat, setiap murid adalah istimewa dengan karakteristik yang berbeda. Pendidik ibarat petani tadi. Yang kelima yaitu guru bukan satu-satunya penguasa kelas, perlu adanya kolaborasi dengan orang tua, murid, dan lingkungan. Merubah perilaku saya, yaitu yang pertama itu menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai kodrat anak. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, memberikan kemerdekaan kepada murid dalam proses pembelajaran sesuai kreativitas. Yang keempat yaitu menggali bakat, minat, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki murid. Yang kelima, melakukan komunikasi intensif dan kolaborasi dengan berbagai pihak demi kemajuan murid. Kemudian yang bisa saya terapkan di kelas yaitu yang pertama, menerapkan sistem among, menuntun bukan menuntut. Yang kedua, merancang pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan afektif, kognitif, psikomotorik, dan life skill sesuai kodrat anak. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal. Yang keempat, menerapkan pembelajaran berbasis permainan sesuai kodrat anak. Yang kelima, menerapkan merdeka belajar, membangun komunikasi dan kesepakatan.
Pembelajaran sesuai dengan karakteristik murid. 7. Melatih kecakapan abad 21. Yang 9. Mengapresiasi semua kemampuan siswa. Yang 9 yaitu nilai-nilai karakter atau budi pekerti. Yang 10. Menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bisa saya simpulkan yaitu yang pertama, seorang pendidik menuntun bukan menuntut. Yang kedua yaitu memfasilitasi murid dengan sepenuh hati. Yang ketiga yaitu menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Yang keempat yaitu jadilah pembelajar yang merdeka. Salam 3B, belajar, berkolaborasi, dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.